Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Momo Edukasi Channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pelajaran tematik pada kelas 5 SD semester 1. Kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, kita baru belajar tentang organ gerak hewan ya. Langsung saja mari sama-sama kita membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena alat otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Dari teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sebagai contoh, paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembangnya adalah, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, setelah siswa mempelajari alat gerak hewan dan manusia, diharapkan siswa bisa membuat beberapa ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua, ketiga, 4, dan 5. Di situ, tugas-tugas tersebut bisa di-share kepada rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekelas dan meminta pendapat guru kalian bagaimana caranya untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks-teks bacaan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.